Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi laju reaksi, submateri, cara-cara penyimpanan zat kimia reaktif. Adapun materi ini terdapat dalam kompetensi dasar 3.7 dan 4.7. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu memahami cara-cara penyimpanan zat kimia reaktif. Misalnya, cara menyimpan logam natrium dalam botol gelap berisi minyak tanah. Cara penyimpanan zat kimia reaktif. Yang pertama, bahan kimia. Bahan kimia yang ada di laboratorium jumlahnya relatif dan dapat menimbulkan risiko bahaya yang cukup tinggi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan bahan-bahan kimia diantaranya wujud zat, konsentrasi zat, bahaya dari zat, label, kepekaan zat terhadap cahaya, dan kemudahan zat tersebut menguap. Cara menyimpan bahan-bahan kimia sama halnya dengan menyimpan alat-alat laboratorium. Sifat masing-masing bahan harus diketahui sebelum melakukan penyimpanan, yaitu sebagai berikut. Bahan yang dapat bereaksi dengan plastik sebaiknya disimpan dalam botol kaca. Bahan yang dapat bereaksi dengan kaca sebaiknya disimpan dalam botol plastik. Bahan yang dapat berubah apabila terkena matahari langsung harus disimpan dalam botol gelap dan diletakkan dalam lemari tertutup. Bahan yang tidak mudah rusak oleh cahaya matahari secara langsung dapat disimpan dalam botol berwarna bening. Bahan berbahaya dan bahan korosif sebaiknya disimpan terpisah dari bahan lainnya. Bahan disimpan dalam botol yang diberi simbol karakteristik masing-masing bahan. Sebaiknya, bahan disimpan dalam botol induk yang berukuran besar. Pengambilan bahan kimia dari botol secukupnya saja sesuai kebutuhan. Dan sisa bahan praktikum disimpan dalam botol kecil, jangan dikembalikan ke dalam botol induk. Bertujuan menghindari rusaknya bahan dalam botol induk. Tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang baik adalah di ruang khusus, tidak bercampur dengan tempat kegiatan praktikum pelajaran. Adapun kelembapan ruangan harus benar-benar diperhatikan untuk mencegah agar bahan tidak mudah rusak. Umumnya, bahan kimia disimpan berdasarkan kelompoknya, seperti rak atau lemari tempat menyimpan bahan padat, bahan cair, dan bahan berbahaya. Bahan padat yang tidak mudah meledak atau terbakar dapat diletakkan dalam lemari tertutup. Sedangkan untuk bahan yang mudah terbakar atau mudah meledak diletakkan dalam rak terbuka yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Tujuannya, bila terjadi ketidakberesan mudah untuk diketahui penyebabnya. Bahan cair seperti asam dan kloroform sebaiknya disimpan di lemari asam, sedangkan untuk bahan yang tidak berbahaya dapat disimpan dalam lemari tersendiri. Tujuannya, bila terjadi kebocoran gas dapat langsung keluar melalui cerobong asap dari lemari asam, jadi tidak menyebar. 2. Bahan pangan. Bahan pangan berhubungan dengan proses respirasi yang menyebabkan serangkaian perubahan dari tua, berturut-turut menjadi matang, layu, dan busuk. Usaha untuk menghambat terjadinya pembusukan buah dan sayur disebut pengawetan segar. Metode yang digunakan antara lain pendinginan, pelapisan, atmosfer terkontrol atau termodifikasi, dan hormon. Demikian materi mengenai cara penyimpanan zat kimia reaktif. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa dalam pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.